Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak M. Irsyad, MPDI, selaku dosen manajemen PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi 11 bab manajemen PAUD. Yang ke-1 ada manajemen penyelenggaraan PAUD. Persyaratan dalam pendiri PAUD seperti persyaratan teknis pendirian lembaga pendidikan secara umum meliputi dokumen-dokumen kurikulum pendidikan, jumlah dan atau kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, saran dan prasarana pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi, sertifikat, manajemen, dan proses pendidikan. Persyaratan umum pendirian PAUD adalah sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi bagi yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD. Pendirian PAUD juga harus ada persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mendirikan pendidikan adalah sebagai berikut. Kurikulum, peserta didik atau anak didik, tenaga kependidikan, guru dan staf, tenaga kependidikan, guru dan staf, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana, dan sistem evaluasi. Tujuan dari penyelenggaraan PAUD TKRA antara lain: 1. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestesis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Yang ketiga, membantu anak mengembangkan berbagai potensi dalam psikis dan fisik yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, sosial dan emosi, kemandirian, kognitif dan bahasa, serta fisik motorik untuk siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Yang kedua ada manajemen kurikulum PAUD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum merupakan salah satu bagian penting dalam proses pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk membantu pendidik dalam melakukan tugasnya, sebab kurikulum secara umum dapat didefinisikan sebagai rencana yang dikembangkan untuk memperlancar proses pembelajaran. Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman multipotensi, minat, kecerdasan bahasa, kognitif, sosial, emosional, spiritual, dan kinestetik, fisik, motorik, serta seni pada anak secara optimal sesuai dengan perkembangan dan keunikan setiap anak. Pengembangan kurikulum anak usia dini sekarang ini dilakukan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengembangan kurikulum ini diharapkan dapat menjadi standar acuan pendidik dan penyelenggaraan pendidik dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Yang ketiga ada manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Pengelolaan pembelajaran suatu upaya untuk mengetahui proses belajar mengajar dengan penentuan strategi dan perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penilaian dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini: inspiratif, interaktif, menyenangkan, menantang, motivasi. Strategi pembelajaran PAUD: strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif, strategi pembelajaran empirik, strategi pembelajaran mandiri. Beberapa metode dalam metode pembelajaran di PAUD: metode bermain, metode bercerita, metode bernyanyi, metode demonstrasi, metode karya wisata. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Komponen perencanaan pembelajaran: program tahunan, program semester, rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan harian. Pendekatan pembelajaran di PAUD: model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok, model pembelajaran area, model pembelajaran by non-central and cycle time. Yang keempat ada manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD adalah salah satu bagian yang penting baik yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya manajemen PAUD yang profesional.
Proses pembelajaran tidak terlepas dari unsur penilaian, karena penilaian merupakan unsur penting dalam pembelajaran atau serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis. Tujuan penilaian sebagai berikut. 1. Untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. 2. Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. 3. Mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Yang kelima ada manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik PAUD adalah suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik itu tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik itu ada dua, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menitik beratkan pada segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Contohnya, memperketat presensi yang bertujuan agar peserta didik itu mampu. Sedangkan pendekatan kualitatif lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik yang bertujuan agar peserta didik itu senang. Sehingga dari kedua pendekatan ini dapat diambil jalan tengahnya, yaitu pendekatan padu. Yang keenam, manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Manajemen pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang diterapkan dalam bidang pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang berkaitan dengan pendidikan. Pengadaan tenaga kependidikan adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah berikut: pengumuman adanya informasi baru, pendaftaran, seleksi atau penyaringan, dan pengumuman. Pemberhentian tenaga kependidikan adalah pemutusan hubungan kerja pada suatu lembaga pendidikan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Pemensiunan tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaannya atau fungsi jabatannya. Yang ketujuh ada manajemen sarana prasarana. Menurut Sucipto, Raffles mengemukakan bahwa sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan yang telah diterapkan terjadi efektif dan efisien. Bafadal mengatakan bahwa sarana dan prasarana adalah sebagai proses kerjasama pendayagunaan secara efektif dan efisien. Perangkat sarana dan prasarana di ruang tertutup diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruang tersebut. Yang kedelapan ada manajemen desain lingkungan (AUD). Jika lingkungan PAUD didesain berdasarkan pemahaman terhadap semua unsur kepaudan, kurikulum, proses pembelajaran, tumbuh kembang anak, dan lainnya, konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofis yang kuat sangat dibutuhkan, khususnya dalam penataan ruang, pemetaan fungsi lahan, tata letak bangunan, dan sebagainya. Lingkungan yang memiliki kualitas performance tinggi akan dengan mudah menarik anak untuk memasukinya. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan, dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Sehubungan dengan pembelajaran PAUD perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan. B. Mengidentifikasikan kompetensi sesuai kebutuhan dan karakteristik anak usia dini.
C. Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas serta menjalin kerjasama di antara para guru dan tenaga kependidikan lain dalam pembelajaran dan permainan. D. Merekrut tenaga kependidikan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tenaga dan fungsinya. E. Menilai program pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan untuk melihat keefektifan dan ketercapaian kompetisi yang dikembangkan. Yang ke-9, manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan PAUD di sekolah terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana. Kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana sekolah, dan cara melakukan pengawasan pengendalian serta pemeriksaan inti. Inti dari manajemen keuangan adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping mengupayakan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan maupun kegiatan rutin operasional di sekolah, juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan keuangan baik bersumber pemerintah, masyarakat, dan sumber-sumber lainnya. Yang ke-10 ada manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat secara umum diartikan sebagai fungsi manajemen yang khas antara organisasi dengan publiknya, masyarakat, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan publik internal, guru, karyawan dan siswa, dan publik eksternal, orang tua siswa, masyarakat, dan institusi lain. Tujuan umum dari program Humas adalah untuk menciptakan hubungan harmonis antara lembaga pendidikan yang diwakilnya dengan masyarakat atau stakeholder, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud, terutama terciptanya citra positif, kemauan yang baik, saling menghargai, toleransi antara kedua belah pihak yang terkait. Ruang lingkup Humas Public Relation lebih luas daripada hanya penyelenggaraan relation yang baik antara pihak organisasi atau institusi dengan media. Yang ke-11, manajemen pengawasan, supervisi PAUD. Supervisi adalah skala pantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran, dan sebagainya. Teknik-teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor bukan berdasarkan jenis model dan teknik, tetapi berdasarkan masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh guru yang harus diperbaiki dalam mengajar. Teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor tergantung pada masalah dan tantangan apa yang dihadapi pendidikan dalam kegiatan mengajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.